Jadi internet itu worldwide connection, WWW, worldwide network to connect millions of computer. Jadi sistemnya adalah sistem satelit. Jadi dipantulkan lewat satelit, kemudian satelit akan menyampaikan ke teman kita yang ada di belahan bumi manapun. Ya. Jadi saya punya teman di Alaska. Ya, kalau di sini jam siang, di Alaska mungkin jam 12 malam. Ya. Terus saya nanya, ngapain lagi belanja malam-malam? Kalau di Alaska karena dingin, bisa minus 30. Malam-malam itu mereka belanja, pesan lewat internet ke supermarket. Nanti pagi-pagi jam 7, itu pesanan itu sudah ada di depan pintu. Iya, itu mereka nggak pernah keluar. Nah, networks and internet. Why do user access the internet? Kenapa? Yang pertama adalah untuk communication. Mereka ingin berkomunikasi dengan internet. Di dalam komputer software itu namanya ada graphical user interface atau GUI. Always you to interact with the software using graphic and icon. Nah, fungsinya apa? Makanya di dalam ini ada ini nih. Kita bisa klik ini graphical user interface. Ini kita bisa klik home. Ini design. Itu graphical user interface. Segala sesuatu yang kita bisa klik gitu kan. Sekarang Anda tinggal controls how you enter data and how the screen display information. Di dalam sistem informasi ada yang namanya computer software. What is system software? Program that control the operation of the computer and its devices. Nah, di dalam komputer itu ada yang namanya operating system, OS. Setiap komputer itu ada OS-nya. Tujuannya apa? Set program that coordinates all activities among computer hardware devices. Jadi operating system ini untuk mengkoordinasikan antara perangkat lunak dengan perangkat keras, ya, antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Makanya operating system itu harus diinstal di dalam komputer. Kemudian ada utility program. Nah, kayak utility program ini kayak Microsoft Word, Excel, PowerPoint, itu namanya utility program. Allow the user to perform maintenance tasks usually related to managing a computer, its device, its program. Nah, computer software, what is application software? Software itu orang dijual kayak antivirus. Antivirus yang bisa bertahan selama 1 tahun. Kan sekarang bisa 1 year, bisa 2 year, bisa 3 years. Sekarang udah 3 years. Kalau saya nggak percaya tuh antivirus yang download di internet tuh, mendingan beli karena lebih aman. Di sini perform specific task for use. Contoh word processing. Ada spreadsheet, ada database. Word processing itu Microsoft Word. Biasanya kalau di Hong Kong orang beli komputer itu tidak termasuk Microsoft Office-nya. Hanya Windows-nya saja yang dia free-kan. Nah, Microsoft-nya itu harus bayar 1.200. Ya, 1.200. Nah, di situ ada spreadsheet, ada database. Nah, kebetulan kita sekolah, kita dapat fasilitas, jadi Anda kalau misalkan mau instalasi Office, cukup bayar 200. Nanti kita instalkan. Gitu. Untuk mahasiswa kita. Nah, ini software application. Kemudian presentation graphic. Ya, kayak apa itu presentation graphic? Kayak ini, kayak PowerPoint. PowerPoint itu presentation graphic. Category of computer. Nah, ada beberapa kategori. Ada personal computer, ada mobile computer, ada mid-range servers, ada mainframe computer, ada supercomputer. PC atau personal computer, what are the 2 most popular series of personal computer? Nah, dulu kita pakai PC. PC itu biasanya ciri-cirinya terpisah antara CPU, monitor dengan keyboard itu terpisah, PC namanya. Kalau laptop orang dulu sering menyebutnya notebook. Ya. Dulu kan yang paling mahal itu Apple, Mac, itu paling mahal. Nah, ini namanya ada juga orang sering menyebutnya desktop atau PC. Design so all of the components fit on or under a desk or table. Makanya namanya desktop. Yang ada di atas meja dan di atas gitu kan. Itu yang disebut dengan desktop computer.
Nah, kemudian berkembang menjadi notebook computer. Nah, apa notebook itu ya? Seperti laptop. Laptop itu notebook. Ya. Portable, small enough to fit on your lap. Ya, ya, pokoknya muat di kantong. Also called a laptop computer, generally more expensive than a desktop computer. Tapi sekarang lebih murah daripada desktop computer. Desktop lebih canggih kadang-kadang. Nah, sekarang dulu pertama kali muncul itu ada yang namanya handheld computer, yang disebutkan tablet. Tetapi sekarang udah canggih. Ini sudah komputer. Ini udah komputer. Yang disebutkan mobile computer. Especially useful for taking notes. Dulu itu udah canggih banget gitu ya. Zaman dulu tuh udah kaya orang punya beginian gitu. Tapi sekarang udah kaya ini. Nah, ada yang namanya web-enabled handheld computers, allow you to check email and access the internet. Dulu seperti ini. Ini sejarahnya kita berbicara. Nah, sekarang generasi ini adalah generasi smartphone. Namanya smartphone. Karena dia berfungsi untuk telekomunikasi dan komputer. Jadi ada 5 fungsi. Input, process, output, storage, and communication. Itu udah smartphone. Nah, ada yang namanya personal digital assistant. Sekarang sudah ada PDA-nya semua. Semua udah ada asisten di sini. Sudah bisa ngebangunin kita pagi-pagi, sudah bisa ngingetin. Ke depan mungkin ada komputer yang akan mengingatkan ya. Kalau di Amerika itu mereka ada konsep namanya biometrik. Jadi kalau di mobil Anda ngantuk, mobilnya langsung mengurangi kecepatan, minggir sendiri. Ya, itu konsep biometrik. Atau pada saat Anda masuk ke mobil, kelihatan matanya mabuk, mobilnya nggak bisa dinyalain. Nah, itu udah canggih gitu, biometrik. Jadi ada detektor gitu, detektor mata. Oh, ini orang mabuk. Dia nyalain mobil nggak bisa-bisa gitu kan. Ya, tapi kan mobil sekarang udah seperti itu kan. Waktu dulu saya ikut lihat pameran mobil Bentley gitu kan. Pas ngebuka-buka, kagak bisa dibuka tuh mobil. Akhirnya si penjaganya itu datang. Pak, bukan begitu Pak membukanya. Gimana Mbak? Ngomong open gitu. Open akhirnya ngebuka gitu. Nah, itu provides personal organization function. Ya. Nah, apa ada calendar, ada appointment book, ada address book, calculator, notepad. Nah, sekarang kalau Anda ingin meeting dengan orang lain di perguruan tinggi, itu kita bisa appointment di situ, dicek jadwalnya itu. Oh, Bapak ini kosongnya jam sekian sampai sekian, langsung di book. Gitu. Kalau di KT Pacific saya lihat begitu. Jadi antar manajer kalau ada meeting, saya ingin ketemu Pak Anu, saya cek nih appointment book. Oh, dia kosong jam sekian sampai jam sekian, langsung kita book. Truk, pengen ketemu di situ. Nah, langsung muncul, oh ternyata dalam satu hari saya penuh ya, harus ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Nggak perlu pakai telepon, dia lihat aja di appointment book. Mestinya seperti itu. Sekarang KJRI udah pakai ya Bu ya. Di pesan itu gimana ceritanya Bu? Mesen dulu ya. WhatsApp, terus nanti datang jam berapa gitu. Nah, itu appointment book. Seperti di Hong Kong, immigration juga begitu, pakai appointment book di internet, nanti datang tanggal sekian jam sekian. Tapi tetap aja ngantri. Kenapa? Untuk pembayarannya tetap nungguin lama. Nah, kalau di Hong Kong tetap ngantri. Servisnya nggak ngantri, tetapi pembayarannya ngantri gitu. Nah, itu address book calculator pakai. Nah, server, Anda bayangkan Bu, kalau kita BNI, dalam satu hari BNI ada berapa transaksi coba? Ribuan transaksi. Satu ATM itu melayani 200, hampir 250 lebih transaksi per hari. Anda bayangkan kalau catatannya dikumpulin. Kalau dulu kan kita suka nabung di BRI ya, ngantri gitu, kemudian kasih slip gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya, tetapi semuanya itu harus disimpan. Makanya server ini 24 jam. Ya, jadi mereka 24 jam nih. Kalau kita ke kantor pusat BNI Jakarta ini bentuknya kayak gini nih. Anda bayangkan kalau ini nggak jalan gitu. Orang naruh uang tidak tercatat. Kacau lah.
Ada juga yang di sini yang kayak gitu, BMI kita. Nggak tahu gimana ceritanya, dia naruh sudah setahun gitu. Ternyata nggak tercatat di tabungan di Indonesianya. Marah-marah aja di banknya itu. Nah ini contoh. Kalau nggak pakai server, jadi server ini harus dinyalakan 24 jam. Ya. Element of an information system. Apa saja? What are information system elements? Ada people, ada prosedur, data, software, dan hardware. Ya, ada orang, ada prosedur, data, software, dan hardware. Nah, software is available for a home user. Nah, software ini juga bisa digunakan di rumah. Seperti ibu-ibu di Jerman, mereka tidak perlu datang ke kantor. Karena Jerman penduduknya sedikit, akhirnya dia membagi tugas ke ibu-ibunya, ke second layer. Pagi-pagi dikasih tugas, sore dikumpulin itu tugasnya, assignmentnya. Jadi ibunya tetap di rumah, dia tetap bekerja. Nah itu example of computer usage for home user. Yang kedua, what software is available for small office, home office. Nah ini, makanya di rumah itu bisa ada LAN, ada productivity software, ada specialty software, ada web, ada email. Nah, sekarang orang sudah mulai masuk ke mobile user. Softwarenya juga productivity presentation. Sekarang software orang dijual kayak kapanpun kita bisa beli software. Makanya jangan cari software gratisan. Kasihan orang yang bikin software. Ada orang yang kerjaannya buat gituan. Jangan maunya yang gratisan gitu. Kenapa kita bayar? Supaya orang tersebut mengembangkan terus teknologinya. Sehingga teknologinya akan semakin baik. Jadi anak-anak kadang-kadang, Pak saya mau yang gratisan, kamu ini ya, nggak menghargai hasil karya orang lain gitu kan. Ya. Maunya yang gratisan. Ada Al-Quran digital ya, yang bisa tuh. Maunya yang gratisan, kasihan itu. Orang tuh butuh otak kan. Padahal cuma berapa sih paling anak beli software seperti itu. Ada orang yang kerjanya cuma begitu. Ada orang Bu yang kerjanya motoin gambar pesawat waktu mau terbang. Ya. Nanti motoin gambar pesawat waktu mau terbang. Sekarang itu saya ini orang kerjanya apa gitu. Orang pesawat mau terbang mau difotoin. Ternyata ada software yang kalau misalkan Anda melihat pesawat, kemudian Anda foto dari sini dari darat, di foto cetrek gitu ya. Kemudian dia bisa mengirimkan informasi. Oh, penumpangnya jumlahnya sekian, maskapainya ini. Yang ditujunya ini sampainya canggih gitu. Ada itu bisa install di iPhone. Jadi kalau ada pesawat gitu lewat, ada cetrek. Jangan-jangan nama pilotnya juga ada di situ. Gitu kan. Itu seperti itu. Ternyata ada orang yang kerjanya begitu dan akhirnya menghasilkan. Ya itu dagang software itu. Nah, kemudian what are needs of the large business user? Nah, sekarang udah mulai orang restoran kan tinggal pencet-pencet, nggak perlu lagi pelayan yang selamat pagi Pak, mau pesan apa nggak usah, pencet-pencet aja. Lama-lama juga yang melayani juga komputer. Sekarang kan di Thailand juga sudah banyak tuh restoran yang cuma di Hong Kong aja. Tahu di Hong Kong ada nggak ya? Kayaknya sih udah ada ya. Jarang ya. Jarang. Kenapa? Karena kalau ini ada, penyerapan tenaga kerja akan berkurang. Menu ada ya, tapi pemesanan belum. Kalau di Thailand sudah banyak. Nah, power user bisa untuk memantau cuaca. Speed and large amount of storage. Type of power user ada engineer, untuk arsitek, desktop, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk memantau cuaca. Kalau di Meksiko katanya acara yang paling diminati itu adalah acara perakiraan cuaca. Ya. Kenapa? Karena yang membacakan perakiraan cuacanya cantik-cantik katanya.